Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang negara konstitusi dan warga negara yang disusun oleh saya sendiri, Anessa Wili Lestari binti Nur Rohmah, Diana Dwi Anjani, Urfadila Ayus Widya Mahardika, Mida Laili Musdalifah, dan yang terakhir Nurul Azza Kotunada. Selanjutnya, pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian dari NKRI. Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah suatu wilayah negara kepulauan besar yang terdiri dari ribuan pulau dan diapit oleh 2 samudra dan 2 benua, serta didiami oleh ratusan juta penduduk. Negara kepulauan terdiri dari gugusan atau rangkaian kepulauan. Wilayah negara kita membentang mulai dari ujung barat dari wilayah Sabang di Provinsi Negro Aceh Darussalam sampai ke ujung timur, yakni Merauke di Provinsi Papua, Palu yang berjajar lebih dari 17.000 pulau itu dihubungkan oleh laut membentuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) juga merupakan negara kesatuan berbentuk republik dengan sistem desentralisasi pasal 18 Undang-Undang 1945, di mana pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya di luar bidang pemerintah oleh undang-undang ditentukan sebagai unsur pemerintah pusat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Berbangsa dan bernegara. Konstitusi adalah implementasi dari aturan hukum dalam hubungan antara masyarakat dan pemerintah. Konstitusionalisme menciptakan situasi yang dapat meningkatkan rasa aman karena pembatasan pada otoritas pemerintah yang sebelumnya diberikan. 3 pandangan peran konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pandangan yang pertama yaitu mengasumsikan bahwa setiap negara itu memiliki konstitusi. Konstitusi tidak boleh dipandang sebagai segalanya. Untuk pandangan yang kedua yang berasumsi bahwa konstitusi tidak lebih dari aturan dasar negara dalam penyelenggaraan negara, dan yang terpenting bagi negara adalah penyelenggaraan negara yang jujur, berwibawa, dan taat hukum. Pandangan yang ketiga berasumsi bahwa konstitusi tidak terlalu berperan dalam kehidupan bernegara. Selanjutnya kita akan membahas mengenai dinamika konstitusi di Indonesia. Terbentuknya konstitusi di Indonesia dimulai dari janji Jepang yang akan membebaskan bangsa Indonesia. Kemudian dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Dia mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi Konstitusi Indonesia sebagai revolusi baru. Konstitusi di Indonesia adalah Serikat. Maka dari itu, Undang-Undang Dasar hanya berlaku untuk negara Republik Indonesia Serikat saja. Periode ketiga, yakni pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959, yakni penetapan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Sedangkan periode terakhir terjadi pada tanggal 5 Juli 1959 sampai sekarang terjadi penetapan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 setelah adanya cuti presiden. Terjadi 4 kali amandemen UUD 1945. Yang pertama pada sidang Umum MPR 1999 yang dilaksanakan pada tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999. Yang kedua pada sidang tahunan
yang dilaksanakan pada tanggal 7 sampai dengan 18 Agustus 2000. Yang ketiga, pada sidang tahunan MPR 2001 yang dilaksanakan tanggal 1 sampai dengan 9 November 2001. Yang keempat, pada sidang tahunan MPR 2002 yang dilaksanakan pada tanggal 1 sampai dengan 11 Agustus 2002. MPR sepakat arah perubahan UUD 1945 untuk tidak mengubah pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetap mempertahankan dan menyempurnakan sistem presidensial, memindahkan hal-hal normatif yang ada dalam penjelasan UUD 1945 ke dalam pasal-pasal UUD 1945, serta menempuh cara adendum dalam melakukan amandemen terhadap UUD 1945. Contoh pelanggaran pemerintah, penyimpangan kekuasaan. Di dalam konstitusi telah secara jelas terdapat pembagian kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Adanya pembagian kekuasaan ini akan memberikan batas pada kelompok sehingga tidak ada tumpang tindih kekuasaan terhadap sektor. Namun, pada masanya dengan presiden yang terjadi adalah presiden memegang kekuasaan yang terlampau besar, bahkan pada masa itu disebut dapat menjadi. Selanjutnya, jabatan rangkap. Penjabat negara yang memiliki posisi strategis dilarang untuk merangkap jabatan. Selanjutnya, tidak ada jaminan atas HAM. Di dalam konstitusi diamanatkan bahwa terdapat 3 poin penting mengenal HAM, yakni hak untuk hidup, kebebasan beragama, serta kebebasan mengeluarkan pendapat di muka umum. Namun, pada kenyataannya adalah jaminan perlindungan terhadap HAM tidak dapat diberikan secara penuh. Presiden Soekarno terdapat kebijakan di mana presiden saat itu dapat memangku jabatan seumur hidup. Tentu saja hal ini sangat bertentangan dengan Undang-Undang 1945, di mana dalam Undang-Undang Dasar telah secara jelas tertuang bahwa masa jabatan presiden hanyalah 5 tahun. Selanjutnya, fungsi ABRI. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto terdapat istilah fungsi ABRI. Istilah ini merujuk pada ABRI yang memegang peran selain sebagai bagian dari TNI juga dapat turun campur dalam urusan pemerintah. Tentu Anda bisa membayangkan bagaimana jika militer terjun ke dalam politik praktis. Maka pastinya rakyat kecil akan merasa tidak lagi memiliki perlindungan. Padahal dalam konstitusi secara jelas menegaskan bahwa militer tidak boleh terlibat dan ikut dalam politik. Sehingga fungsi ABRI ini merupakan bentuk pelanggaran konstitusi pada masa pemerintahan Soeharto. Selanjutnya, pembatasan kebebasan berpendapat. Hal ini tentu secara jelas merupakan bentuk pelanggaran konstitusi sebab telah melanggar pasal 28 dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengenai kebebasan dalam mengeluarkan pendapat